Ya, Shalom saudara-saudara. Pagi hari ini saya ada waktu senggang dan ada pertanyaan yang saya mau bahas pada live kali ini. Pertanyaannya adalah apa itu kitab kehidupan? Kalau kita membaca beberapa ayat, nanti saya akan baca, ada kata-kata tentang kitab kehidupan. Selain itu, pertanyaannya adalah kapan nama seseorang atau kapan nama kita ada di dalam kitab kehidupan itu. Lalu kemudian mungkin juga pertanyaan bagi kita adalah bagaimana supaya nama saya bisa ada di dalam kitab kehidupan itu, atau bagaimana supaya nama saudara-saudara juga bisa ada di dalam kitab kehidupan itu. Nah, saudara, pertama pertanyaan tentang kitab kehidupan apa artinya? Nah, saudara, kitab kehidupan itu mencatat nama-nama orang yang diselamatkan. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan itu, dan karena itu mereka pasti adalah orang-orang yang masuk surga. Kita lihat misalnya Wahyu 21 ayat 27. Tetapi kita tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ke dalamnya yang dimaksud di sini surga. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi saudara, orang-orang yang masuk ke dalamnya atau orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah hanya nama yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kitab kehidupan anak domba itu adalah kitab kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untuk orang yang percaya Yesus, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, bagaimana dengan orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan? Kalau nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu, maka mereka masuk neraka. Jadi, yang tercatat dalam kitab kehidupan itu masuk surga. Tapi yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu masuk neraka. Dasarnya apa? Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara, dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, lautan api itu maksudnya adalah neraka. Ini sesuatu yang menarik, saudara-saudara, dan saya kira kita perlu memperhatikannya dengan baik. Itu arti dari kitab kehidupan. Nah, sekarang kita maju kepada pertanyaan yang kedua. Kapan nama seseorang ada atau dicatat atau tercatat dalam kitab kehidupan itu? Nah, kalau kita memperhatikan kitab suci dengan baik, nama seseorang ada di dalam kitab kehidupan itu bukan pada waktu dia percaya atau pada waktu dia bertobat. Memang ada orang yang berpandangan bahwa kita baru ada di dalam kitab kehidupan itu kalau kita percaya, atau pada waktu kita bertobat, pada waktu kita percaya Yesus, nama kita tercatat di sana. Tapi juga ada orang yang berpandangan bahwa kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan itu. Tapi bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Nah, menarik adalah bahwa Tuhan kita, Allah kita, menuliskan nama
kita atau nama orang yang tercatat dalam kitab kehidupan itu, sekali lagi, bukan pada waktu seseorang bertobat, bukan pada waktu seseorang percaya kepada Yesus, tetapi nama seseorang tertulis atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu adalah sejak dunia belum dijadikan. Nah, apa artinya sejak dunia belum dijadikan? Artinya adalah sejak kekekalan. Sejak kekekalan, nama dari orang yang tertulis, tercatat dalam kitab kehidupan, dan juga nama mereka yang tidak masuk atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu. Nah, mari kita perhatikan Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara perhatikan di sini katakan setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Jadi setiap orang namanya tidak tertulis kapan? Sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Wahyu 17 ayat 8. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan di sini, dua ayat ini menunjukkan bahwa nama seseorang tidak masuk atau tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah sejak kekekalan, sebelum dunia dijadikan. Nah, itu berarti bahwa secara implisit juga nama dari orang-orang yang tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan itu juga adalah sebelum dunia dijadikan atau dalam kekekalan. Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang ditulis dalam kitab kehidupan dan juga yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, dan itu dalam teologi disebut sebagai predestinasi. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan menuliskan nama seseorang atau tidak menuliskan nama seseorang dalam kitab kehidupan itu terjadinya dalam kekekalan atau sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau demikian, apa yang kita harus lakukan? Ya, tidak ada yang kita harus lakukan harusnya. Tapi saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan baik, memang itu sesuatu yang terjadi di dalam kekekalan, dan ayat-ayat itu mencatatnya demikian jelas. Dan firman Tuhan memberikan perintah kepada kita, pertama untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan dengan kita memberitakan Injil, lalu ada orang yang mau percaya kepada Kristus. Karena itu saudara, mungkin kau pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan itu. Jadi selama saudara tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak tahu saudara masuk dalam kitab kehidupan itu atau tidak. Karena itu saudara percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa nama kita dalam kitab kehidupan? Kita harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kita tahu, dengan kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa nama kita ada di dalam kitab kehidupan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Salam dan selamat pagi.